chapter 2 itu. Jadi hanya Lampung Sisa sama Lampung sama Manado. Berarti kalau Wayfinder nih, kalau tadi kan Seru ID ini kan dia bukan komunitas ataupun organisasi ya Om ya. Iya. Dia lebih untuk wadah kita buat ngumpul aja nih. Cuman kalau Wayfinder lebih ke komunitas. Berarti ada strukturnya. Yang notabene-nya bebas itu pengen gabung ke Seruit lah. Itu kan cukup signifikan ya perkembangan dalam satu tahun bisa 160 itu. Apa memang cuma sebatas ngobrol tiba-tiba ya dateng daftar ngobrol konten intinya kita itu seru. Serta kalau di Wayfinder sendiri event-event yang sering diikut sertakannya itu apa? Event-event apa? Kalau sekarang drag race sih. Drag race ya. Drag race. Mobil siapa terakhir yang ikut drag race? Mobil lu ya. Aturan dong apa kayak mana? Ada nggak? Kalau modifikasi itu selera Om. Selera. Iya. Lu mau R3 dikasih tempel TRD Sportivo nggak masalah. Kayak Yaris jadi selera. Datsun ya. Iya. Lu nggak boleh bilangin wah norak amat gini, nggak bisa. Itu selera Om. Betul. Selera itu nggak ada yang salah. Jadi apapun, makanya kita di sini semangatnya kita itu ya lu modifikasi apapun ayo kita gabung. Gua nggak lihat modifikasi mobil lu. Kita lihat di sini silaturahmi, kita ngopi bareng, kita sharing otomotif. Terus kita senang-senang bareng, konten bareng, kita rame bareng, hahaha bareng. Bebas Hebat. Tuhan bersama orang-orang senang. Oke, Gimana? Siap? lapor Pak Ilmu. Gas. Kemarin gue ke Joni. Jadi ceritanya Yaris gue body repair lah. Gue body repair ke Joni. Ngeliat, kok gue kenal Hi-S ini kan. Ini Hi-S-nya Rifki ya? Nah iya bos, kata dia. Tolong si bos sampein, kata dia. Enggak, lu ini mau kemana? Gua ngasih tahu. Gue kemarin body repair ke Joni. Hubungannya sama Hi-S ini apa? Iya, pas gue naruh mobil gue ada Hi-S itu. Ternyata Hi-S itu body repair. Ini Rifki ya? Iya, kata dia. Bos sampein bos ke Rifki, kata dia. Kenapa? Kata gue. Ini masa gue ini body repair loh, masa gue disuruh benerin apa namanya, injekan kopling, kata dia. Oh, jadi menganggap diri dia itu bukan hanya body repair aja, bukan bengkel. Bukan. Oh, terus saya ngedumel aja, bingung gue mobil ini mau diapain, kata dia. Kenapa dia ngedumel, lo tahu? Kayaknya duitnya kurang. Udah gue DP kok. Kayaknya kurang tuh, makanya ngedumel terus gitu. Gue tuh kan nge-repairin Yaris gua karena kan nanti ada acara nih kegiatan klub gua tuh bakal ada acara kegiatan, nah makanya harus gua body repair gitu, jadi biar enak gitu. Udah 2 minggu itu belum ada kabar sampai sekarang. Gue bilang gitu apa, Joni Estapa. Kenapa Joni Estapa itu gue menganggap dia itu kayak kartel Meksiko gitu. Oh iya, stylenya pas itu, ompong-ompongnya pas. Kayak kartel Meksiko dia itu. Makanya pengen lebih cantik lah Yaris gue tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ocha. Sehat Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Sini Om Ocha. Dan sini aja Dan. Lo Om. Siap. Sini aja Dan. Satu-satu aja. Nanti kalau gandengan gancet kamu. Pas bener ya? Iya. Lagi ngomongin otomotif pas banget. Enggak sih, bukan otomotif itu. Itu kan mobil travel. Kayak udah disetting ya? Aduh, apa kabar Mas Ocha? Alhamdulillah. Dan baik. Alhamdulillah. Bener nih minumnya nih, Bray. Dulu. Jadi dari mana Om ini? Mungkin bisa perkenalan diri dulu dari Om Dandi sama Om Ocha. Dari Om Dandi dulu lah. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Wiranaldi. Ya. Saya kelas 2 SD. Wah, Santai aja Om. ya. Juga ya. Perkenalkan. Benar. Dandi dari
Kebetulan saya dari Wayfinder Lampung, Om. Oh, Wayfinder. Gua anak WF, bro. Gue nggak nanya. Om, Saya dari Seruit. Seruit. Bulin. Bukan lah. Bukan. Emang Bulin doang Seruit. Oh, Kita juga Wisa Seruit, berarti bro. dia. Oh, bisa dia. Enggak lah, kita Seruit. Cuma Seruitnya di mobil. Oh, seruitnya di mobil. Seru ID. Oh, Jadi ini digabung berarti. anak klub. Dua ceritanya. makna sebenarnya. Seruit itu. Om Dandi dari Wayfinder, Wayfinder, Om Ocha Ocha dari Seru Seruit ID. Bulin. Tepatnya bukan klub sih, Ah. kita wadah. Wadah. Iya. Jadi gimana ya? Kita itu semangatnya itu supaya teman-teman otomotif di Lampung ini kumpul Mm. tanpa ada beda-bedain ini. Kita kumpul senang-senang ngopi bareng happy-happy. Udah itu aja. Jadi kalau Seruit itu mungkin lebih tepatnya domisilinya di Lampung Iya. aja atau ada Di Lampung, nasionalnya juga. di Lampung. Jadi memang murni di Lampung ya. Kalau Kalau Om Dandi WF Kalau Wayfinder itu pusatnya ada di mana dong? oh, mana tuh? Mm-mm. Berarti ada nasional ya? Nasional. Ada beberapa chapter. chapter, cuman yang aktif kemungkinan Lampung sama Manado aja. Hmm. Kalau dulu ada juga di Bandung sama di Jakarta. Hmm. Tapi mungkin karena orang-orangnya udah pada vakum kan, jadi ya close gitu aja ini chapter 2 itu. Jadi hanya Lampung Tersisa sama Lampung sama Manado. Berarti kalau Wayfinder nih, kalau tadi kan Seru ID ini kan dia bukan komunitas ataupun organisasi ya Om ya. Iya. Dia lebih untuk wadah kita buat ngumpul aja nih. Cuman kalau Wayfinder lebih ke komunitas. Komunitas. Berarti ada strukturnya. Ada strukturnya. Oh, WF dari tahun berapa? WF kalau Wayfinder dari tahun berapa? ya Wayfinder itu kalau sejarahnya awal terbentuk itu di 2010. Oh, udah lama ya? Lama. Itu Di masih Manado apa yang di di Lampung? Manado. Kalau yang di Ah. Lampung beda setahun 2011. Jadi udah generasi keberapa kalau sampai di Om Dandi? Berapa ya? Mubes ya? Munas ya? Munas. Munas. Anniversary nanti Oktober ini 15 tahun. 15 tahun ya? Nah, juga lama juga. Lama ya. Kalau ini Seru ID Seru ID dari Juni 2025 sih. Baru sih kita. baru setahun ya. Di Juni, berarti baru setahun sekian bulan ya. Kenapa namanya Seru ID? Kalau di Lampung terkenalnya kan Seruit. Seruit. Khasnya ya. Tapi kenapa kita kasih nama Seruit? Satu, karena ikonnya Lampung nih Seruit. Lu makan apa aja pasti kawannya kan sambal Seruit ini. Ya. Tapi memang tulisannya Seruit. Bukan. Seru pakai W, seru.id. Oh, seru. Seru. Jadi kalau orang Lampung bilangnya seru. Seru. Seruit. Seru. Nah, Seruit. Salah satunya Om Ocha sebagai founder, bisa dikatakan founder. Kita ngawalin aja sih Om. Ngawalin Kalau aja. itu founder sih. Berarti 1 tahun ini ya balik lagi ya Mas Rifki. Kenapa Seru ID dan Wayfinder ini kan tergolongnya kan untuk sekarang lagi naik daun banget nih. Untuk sebuah perkumpulan mobil Seru ID dan Wayfinder lagi naik daun. Jauh lah, makanya perlu lah kita korek-korek. Boleh. Ya Jadi kan? mungkin bisa diawalin dari awal mula terbentuknya Seruit ini apa? Gimana? Kalau Seruit ini intinya sih gini ya. Kita ini ada beberapa teman-teman yang jadi banyak nih dari Bandar Lampung, terutama Lampung itu modifnya kalau satu aliran semua. Ini ada beberapa yang aliran minoritas nih. Salah satunya gue sih. Gimana tuh? Minoritasnya itu gimana? Minoritasnya itu ada yang ke arah culture. Nih nggak ada wadahnya nih, kan gitu. Nggak ada mau ngumpul di mana, mau ngumpul. Ternyata ya awalnya sih kita sering konten lah, berlima itu sering konten lah, kemana-mana sering konten ya kebetulan dilihat
ternyata banyak banget yang ke arah alirannya culture ini banyak banget. Culture itu luas ya Om ya, nggak cuma pakai pelek kaleng, nggak cuma pakai ini, tapi semuanya ini luas ya Om. Ternyata culture itu nggak hanya di style aja ya. Di Benar. mobil pun dia ada dia. Ada juga dia. Segmennya luas. Iya luas. Jadi artinya kita nggak cuma ikutin yang ini buat teman-teman yang nggak punya, artinya yang nggak bingung nih mau ngumpul kemana, sharing kemana, ya udah gabung aja hari Minggu pagi. Untuk lokasi cek di IG, Seruit, cek story-nya, datang aja, nggak bayar, nggak apa, tapi kalau lu ngopi ya lu beli sendiri, kan gitu. Oh, bukan dari kas? Oh enggak lah, nggak ada. Berarti nggak ada mokondo di sana ya? Nggak ada, bayar masing-masing. Modal koin doang. Berarti minimal bawa gocap lah ya, Ya, kalau mau keluar ya. Minim-minim lah ya. Ya 20.000 boleh lah. Apa langsung berapa total peserta? Anggota sekarang? 160 sekian yang terdata ya. Termasuk saya. Belum. Yang terdata kurang lebihnya 160 sekian. Langsung 160 setahun itu? Ya. Awalnya sih 5, terus naik ke 20, naik ke 30, terus tiba-tiba meledak jadi 60, 90. Langsung ternyata ya teman-teman antusiasmenya tinggi gitu, karena memang apa yang dilihat dari bisa tiba-tiba tantangan lah ya, maksudnya tantangan dari berlima terus bisa scale up dengan sesignifikan itu, menurut Om apa nih yang bisa dari Seruit ini bisa apa? Gue pengen gabung deh dengan apa ya bahasanya, kayak teman-teman yang notabene-nya bebas itu pengen gabung ke Seruit lah. Itu kan cukup signifikan ya perkembangan dalam satu tahun bisa 160 itu. Apa memang cuma sebatas ngobrol tiba-tiba ya datang daftar ngobrol konten, intinya kita itu seru. Kita mau sharing, kita seru-seruan. Kita nggak ada yang lu mobilnya jamet gini-gini. Udah gabung aja. Lu naik motor nggak apa-apa. Berarti kalau gue mau kopdar pakai stylo pun nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Kayak motor KS. Jaket Honda. Honda. Nggak masalah Om. Aman Om. Aman. Kumpul aja. Ini Om Wayfinder nih mana nih? Udah kumpul belum? Sebagian Wayfinder ada di Seru ID. Seru itu. Salah satunya lu juga kan? Iya, salah satunya saya. Wayfinder berapa sekarang Om anggota? Yang Lampung. Lampung ya. Ini di total keseluruhan dari awal atau dari all deh yang terregis deh. Per hari ini lah. Sekitar 79-an lah. 79. Ada kalau kayak tadi kan, kalau kayak Seruit kan dia bebas ya, nggak ada faktor kendaraan tertentu ataupun spesifikasi tertentu. Kalau Wayfinder sendiri? Sama all juga kalau Wayfinder. Bebas ya. Bahkan awal mula juga ada naik motor juga. Wayfinder Lampung. Jadi sebenarnya nggak harus punya motor ya untuk gabung ke anak klub mobil ya. Iya. Jadi istilahnya memang kalau yang gua tangkep sih kayaknya kalau dari teman-teman Wayfinder sama Seruit ini lebih mengutamakan adalah ya kita silaturahmi. Kayak season kemarin. Lebih ke silaturahmi sama ya mengutamakan ngumpul ya. Sharing antar anggota lebih tepatnya. Cuman kalau dari gambaran Omocha sendiri sama Om Dandi, ngelihat perkembangan otomotif di Lampung kayak mana? Dari Mas Ocha kayak mana? Pesat sih Om. Pesat ya? Pesat sih Om. Yang terutama mulai dari 2023 sampai dengan sekarang, itu grafiknya jauh Om. Jauh banget. Jauh Om. Jauh. Lebih antusiasnya itu jauh lebih tinggi sih. Event terakhir ikut di apa? Terakhir kita diundang untuk ngisi acara Nippon Saimatsuri bareng Siger Foodies. Oh, yang di Saburai. Di Saburai kemarin tanggal berapa Juli ya? Akhir Juli. Iya. Akhir Juli. Kalau dari Om Dandi gimana 25 ngelihat perkembangan otomotif Lampung nih kayak mana nih? Iya. Udah mulai ini ya. Ya benar dekatan sama Pesat kan. Cuman karena kita terbentuknya memang dari awal-awal, jadi mungkin yang dulunya banyak komunitas juga kan, ada yang vakum, ada yang ini. Salah satu ngeramein ya Seruit ini sih. Tuh, cuman
pasti ada tantangan terbesar ya Mas Rifki ya. Tantangan salah satunya nih kayak Wayfinder sendiri kan kita dengar tadi kan dari Mas Dandi 15 tahun untuk mempertahankannya kan pasti banyak case yang terjadi gitu loh. Banyak tantangannya itu apa sampai bisa selama ini gitu. Tantangan sih kan kalau misalnya di awal kan emang kita harus cari member yang pasti kan. Oh, yang beratnya situ. Iya, beratnya cari member. Karena dulu juga kan, ya emang dulu juga rame juga kan yang mau ikut komunitas. Fokus sekarang ini karena mungkin lebih banyak lagi klub, ya mungkin lebih agak kurang gitu yang gabung gitu dibanding yang dulu. Gitu. Kalau Seruit tadi itu kan dia lebih ke mobil-mobil culture nih. Kalau WF sendiri apa jadi identitasnya di WF? Atau sama nih, ceper habis katanya. Atau harus apa bahasanya? Kalau motor itu stroke ya. Stroke. Kalau mobil apa itu? Ban 200. Itu tahun berapa, bro? Jumping. Jumping. Kalau WF sendiri apa Om yang jadi WF identitas? sama sih Om. Jadi mau ceper, mau standar. Emang rata-rata juga banyak juga yang standar. Rata-rata juga ada yang ceper. Kalau saya dulu itu ikut kontes sudah 3 kali di WF. Jadi ya lumayan lah ada piala istilahnya. Cuman kan dulu beda-beda sih mobilnya. Tapi all sama aja mau Sipit matanya. jadi Sipit ini matanya ini. dulu mau stage, mau racing, mau dia standar, mau dia Clean look apa-apa iya, banyak clean, semua ya. Iya lah. Itu ya udah tampung aja lah yang penting. Tapi event yang terbanyak dipegang sama Wayfinder apa? Kalau dari Serwi tadi kan eventnya terakhir ngikutin kolaborasi sama Nippon itu tadi ikut serta. Kalau di Wayfinder sendiri event-event yang sering diikut sertakannya itu apa? Event-event apa? Kalau sekarang drag race sih. Drag race ya. Drag race. Mobil siapa terakhir yang ikut drag race? Mobil lu ya. Mobil lu. Sebenarnya gue ngarahinnya ke sana sih. Itu memang jadi agenda rutin atau memang ada misalnya ada kegiatan kita masuk nih, ada kontes atau kayak drag race. Iya gitu. Jadi kalau misalnya ada emang kontes, prepare biar itu juga kadang juga kan misalnya ada yang trouble misalkan tiba-tiba udah daftar nggak jadi, itu kan kayak ngurangin aja kan Om. Jadi lebih banyaknya itu di drag race daripada di kontes. Oh, kalau seru Bu Lin ini? Bukan Bu Lin, Bu Isah. Oh, Bu Isah. Enggak, bukan. Apa kegiatan rutin ya? Apakah sama dengan WF lebih spesifik ke drag race atau kontes atau apa? Atau memang hanya kita kumpul kita jadi gini, catering atau kemana gitu? Kegiatan rutin di komunitas. Oh, macam sambil ngerokok ya? Udah. Kenapa? Sambil ngerokok gitu. Boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Ya, gua ngerokok deh. Kalau gitu gua ngerokok. Minum. Dan Biasanya kan mikir kalau ngerokok. Jadi tadi udah gue briefing boleh. oh iya benar juga ya. Iya. Jadi gini, Lu kebanyakan baca sih tadi. Temanya apa udah jawab jadi ngeblank. enggak sih. Jadi gini nih. Kita bukan cuma saya ya, kita anggota artinya personel Seruit ini ada yang ikut acara. Misalnya nih di grup Overland. Yuk Overland. Kita ada di situ. Kita camping yuk. Kita ikut. Itu memang program sendiri atau maksudnya Jadi dari beberapa teman ada yang hobinya camping, ada yang hobinya ngeran, ada yang hobinya overland. Itu jadi satu, kita di dalam situ kompleks Om. Oh, natural ya. Jadi kita natural aja. Ayo siapa yang mau ngonten? Siapa yang mau ini? Mau ngonten ke sini? Siapa yang mau ngeran? Ya udah siapa yang mau ikut? Ayo. Siapa yang mau Yang mau overland, cebur-ceburan, ya cebur-ceburan naik 4x2, ya oke lah, ada yang 4x4 juga. Terus misalnya kayak anak-anak ceper, ini kemarin ini, jadi kita juga lagi
lagi kenalin nih. Artinya kita lagi mau coba ramein camping itu nggak perlu punya roof tent. Nggak perlu nunggu mobil lo jadi camper, nggak perlu nunggu mobil lo jadi tinggi. Jalan aja dulu. Lu mobil lo camper, gas aja dulu. Urusan tenda bisa nyewa di lokasi. Pernah emang. Kemarin. Mobil ceper. Mobil ceper kita camping di Kedu tanggal 16 kemarin. 16. Awal Agustus ya. Awal Agustus tanggal berapa ya? Lupa gua. Minggu kemarin apa Iya, minggu kemarin? saya lihat di media sosial. Nah, itu. Itu memang ada agenda rutinnya atau natural aja sepintas ada pengen Sebulan sekali gas. sih biasanya, sebulan sekali sih pasti ada. Terus kalau untuk yang overland, kita tipis-tipis nih di belakang Itera, kita ke Karetan, terus kita ke Trikora, cebur-ceburan lewat kali apa segala macem. Kadang kalau ketemu ide liar juga pas lagi malam minggu, gabut nih ngapain? Yuk ke Trikora malam-malam, jam 1 malam kita ngopi di kalinya. Waduh. Lu boleh lihat di kontennya IG-nya Seruit. Lu boleh. Lu kan apa ya? Biasanya yang punya ide tuh lagi ribut tuh. Ya kan? Iya. Ini gua pusing nih. Apa nih pelampiasan gua? Seruit aja deh. Kan orang mikirnya, wah di hutan nih ngapain sih? Gabut amat, kurang kerjaan. Enggak. Giliran lu udah sampai, lu yang tadinya punya rasa takut, lu yang tadinya ternyata di situ tuh happy. Lu bisa nemuin, lu duduk di alam. Lu berdua, bertiga, berempat, berlima ngopi santai malam-malam, ternyata nggak seserem itu. Kalau kopdar rutinnya ada Minggu pagi. Per 2 minggu sekali. Per 2 minggu sekali. Web. Apakah sama kayak beliau? Tiba-tiba jam 1 malam kita camping? Enggak, ini jam 2. Ini jam 2 ya. Tapi kayaknya bukan camping. Jalur daerah Garuntang kayaknya. jalur neraka ya. Jalur neraka. Itu campingnya beda, Campingnya beda. tujuannya kopdarnya beda, campingnya di Beda juga. Kalau web apa ininya? Kalau kumpul rutinnya sih biasanya di minggu sore. Sore. Minggu sore sebulan 2 kali. sama ya kalau kurang. Cuman bedanya di orang minggu pagi, ini minggu sore. Makanya saya padat Pak kalau minggu. Hah? Minggu saya padat. Oh. Pagi ke True ID ya. Siang nyuci lagi, persiapan WF. Emang rajin kopdar? Ih. Ketuanya nih gue tanya. Emang rajin kopdar? Kalau ini Om, kalau kita bicara tadi kan soal modifikasi lah ya. Apalagi di otomotif Lampung kan lagi berkembang pesat lah, tadi kata Om Ocha sama Om Dandi juga lagi berkembang pesat nih. Kalau dari menurut pandangan Om Ocha sama Om Dandi, modifikasi, ada nggak sih standar modifikasi? Lo kalau ini modifikasinya jangan melanggar aturan dong, apa kayak mana, ada nggak? Kalau modifikasi itu selera Om. Selera. Iya. Lu mau R3 dikasih tempel TRD Sportivo nggak masalah. Kayak Yaris jadi selera. Datsun ya? Iya, lu nggak bisa, lu nggak boleh bilangin, wah norak amat gini, nggak bisa. Itu selera Om. Betul. Selera itu nggak ada yang salah. Jadi apapun, makanya kita di sini semangatnya kita itu, ya lu modifikasi apapun, ayo kita gabung. Gua nggak lihat modifikasi mobil lu. Kita lihat di sini silaturahmi, kita ngopi bareng, kita sharing otomotif, terus kita senang-senang bareng, konten bareng, kita rame bareng, hahaha bareng. Udah itu aja. Kalau ini dari WF? Tapi kalau menurut gua modifikasi itu tahap ya. Nah, jadi misalkan kita modifikasi ini dulu, pasang lampu, nanti lama-lama bertahun-tahun kan beda pasti mobil kita berubah kan. Dari awalnya yang biasanya dihina-hina, akhirnya kan jadi disanjung-sanjung. Tapi kan bertahun-tahun itu lama Om. Nggak keburu kejual itu mobil. Ya kalau emang dianya emang sayang sama mobil itu, emang dia pengen modif mobil itu, ya pasti dipertahanin Om. Sayang juga sih Om duitnya. Gue kemarin nanya kan, kenapa gue mau gue ganti lah, pikir gue mau ganti apa sih yang kayak sekarang gitu kan. Cumi-cumi. Stop lamp Bila Lexus. Bukan RGB ya. Ya gue pikir 2 juta, 1,5 juta gitu. Goceng Pak. Oh iya wes, makasih Om.
Goceng udah bisa angsuran Avanza ya. Ya, buka kartu. Oh, jadi warga marketplace ini. Punya duit gope udah ngeliatin Fortuner. Iya, benar. 2.000. Punya duit sejuta tuh ngeliatinnya Lexus ini. Lucu lagi bilet, Om. Apakah masih ada? Gitu. Lucu lagi bilet. Gue pikir lebih murah dong dari stop claim kan. Ternyata Klaimnya gue tanya 10.500.000 aja buat Om. Wow, 2 kali kata gue. 2 bulan ini angsuran lewat. Oke Om, makasih udah. tapi ada juga yang sudah sampai ke secara nasional ya, dari orang Lampung yang sampai dilihat secara nasional. Itu salah satunya mobilnya Om Bobi ya, sempat di-review sama Roy Ricardo. Tuh. Bagus Iya, dong. besar Pak. Dia sampai di-review sama Roy Ricardo karena dia tuh pada saat itu dia pakai Fortuner kalau nggak salah. Iya, Pakai Blender Fortuner, gitu. Fortuner dia cukup paling hedon lah, modifikasinya paling hedon sampai diajak diundang sama Roy Ricardo. Jadi gue sepakat tadi apa kata Mas Ocha sama Om Dani bahwa modifikasi otomotif Lampung benar-benar lagi naik benar Pak. Jadi luar biasa, pangsanya nih luar biasa gitu. Apa kalau di tahun sekarang ini yang lebih diminatin itu kalau untuk di otomotif all lah ya, dalam segi modif ataupun apa, itu memang ada eranya atau liria monoton gitu-gitu aja? Biasanya ada di eranya sih, Om. Misalkan yang beda-beda. tadinya cuman lampu mini laser biasa, nanti ada lagi. Lampu Philip. Enggak, awal-awal kan kita pakai Philip kan. Oh, pakai ada ya? Osram kan. Osram. Iya, ada, Osram iya. Philip kan. Sekarang Ah. udah ada bilet. Oh, upgrade. Oh, itu yang tadi yang gue bilang ya? Iya, benar. Oh, itu masuk di tahun-tahun sekarang sebenarnya. Kayaknya tahun-tahun ya 2025, 2024, 2025. Eranya ya. Berarti memang era-era tahun-tahun sekarang ya. Berarti gue kira Philip tadi lampu rumah. Hmm. Ada juga ya. Ada juga ya di mobil ada ya? Iya, ada lah. Gue nggak tahu. Ya, kayaknya gue pikir-pikir nanti deh kayaknya. Nanti ya. Iya. Cuman lo harus dia lagi saya racunin. Saya coba racunin dia. Benar dong. Saya Iya. ganti pelek kayak tuh. Dia mulai ganti pelek, ganti Iya, iya, iya. knalpot. Sudah. Mulai pelan-pelan lah kita racunin dia. Tapi nggak saya pakai. Berisik kata bini gue. Tapi emang harus ikut kumpul karena gue juga kerasa sih culture-nya tuh emang beda-beda. Ketika di Seruit emang freedom banget kita, Iya. freedom banget. Kita tuh mau ngobrol sama sini, ya semuanya tuh ayo gitu, nggak ada yang kaku apa gimana, enggak. Kemarin yang belum tahun ini apa tahun kemarin yang ada pembalap nasional cewek yang viral itu Siapa? Yang di mana? di Tensi kan? Dia Oh, si Famel kemarin. iya kemarin ya. Oh iya, Beberapa iya, bulan iya, yang iya, lalu. iya. Berapa bulan yang lalu itu. Karena kan ada event juga berapa bulan yang lalu yang Iya, di drift Lampung Selatan ya. Lampung Selatan. Oh, itu Indonesian dari- Drift Series. Seri. Itu pertama kali di Sumatera. Tuh. Kebetulan kami juga datang Serta sana. nonton. Itu luar biasa ya. Iya Langsung makanya ya? Lampung lagi ditengok Pak, lagi ditengok soal otomotifnya. Ditengok otomotifnya politik. Kan itu kan kayaknya ke spesifiknya si ibu dan bapaknya kan. Iya kan? Iya. DE1D-nya itu kan? Tapi viral dia kemarin naik Zenik kan aja. Nggak rental kita sih. Aduh, tantangan terbesar di dalam komunitas apa? Tantangan terbesar ya. Jadi apakah konflik anggota ataukah Pasti sih kalau kopdarnya yang pasti. lumut-mutan atau masalah Tapi kas? mungkin kalau zaman dulu kan mungkin ada keributan, bener-bener rusuh, abisnya namanya kan kita kayak komunitas itu kan kumpulan malam gitu kan, pasti kan ada yang miras-miras gitu kan, jadi ada keributan. Cuman alhamdulillah di kepemimpinan saya, alhamdulillah nggak ada keributan, cinta damai lah. Oh berarti omnya nggak minum. Sama kita ya. Iya. Kalau Om Ocha sendiri apa Om yang lagi seruit konfliknya lah dalam artian bete banget nih masalah ini lagi gitu. Kalau konflik itu di mana-mana pasti ada ya. Jadi sebenarnya tantangan Seruit itu cuma satu sih. Ini yang teman-teman yang anak mudanya nih, bangun pagi. Kita kan acaranya minggu pagi. Jam 9, jam 8, jam 9 ngumpul.
jam 11, Datangnya. jam 12. Itu doang tantangannya. Itu doang. Ya Mas Ocha paling di jam berapa nih? Mas Ocha di jam berapa? jam 9, jam Oh. 10 lah. Tergantung, tapi rata-rata sih jam 9. Jam 9 ya. Udah 9 kumpul. Tapi kumpul. bukannya memang udah jadi tradisi sih. Gua Iya, rasa nggak betul. di mana-mana sih. Iya. Ah. Cuma kita udah ngumpul nih. Udah ngumpul tiba-tiba, masih di sana nggak lo? Lu pada mau geser kemana nggak? Nah, tuh begitu tuh. Memastikan ya. Iya, itu memastikan tuh. Enggak, kami di sini. Gitu. Yaudah, gue OTW ya katanya. OTW gitu ya. Baru sejam kemudian dia baru datang. Baru OTW-nya datang. Oh, kemana? mending datang gitu. sejam kemudian. Kalau depan saya ini OTW kata dia. Jam 4 maghrib baru datang. Maghrib itu. Itu pun kadang-kadang ilmunya lebih dalam lagi. Kadang-kadang udah maghrib kita tanya, bentar lagi di jalan. Fotoin bener. Sampai pulang, kadang malah nggak datang. Tapi kayaknya itu bukan konflik inilah itu. Ya udah biasa. Kayaknya Jadi udah banyak di galerinya tuh moto-moto segala macam. nanti disensor ya. Om Naldi kenal Om Naldi udah berapa lama? Dia masuk 2F ini sih 2002. Ya 2 tahun inilah. Ya, 2 tahun lah ya. 2025 gila ini masuk. Enggak lah, 2025 gue udah event yang WF Ulta. Lu udah 2 kali ya? Iya. Nah, itu lu udah paham kan? Gimana gua aja. Hampir 10 tahun gua berkawan dengan dia. Tapi balik lagi nih Om, kalau tadi kita bicara konflik atau bukan konflik, ya tantangan lah ya, tantangan. Kalau tadi kan dari Wayfinder dia sudah ngerasain lah pahitnya, kayak pasti ada keributan segala macam ya kan. Nah kira-kira nih kalau dari Seru ID, kira-kira nih contoh misalnya ada konflik laka atau ribut lah di jalan ya, terus dia bawa-bawa nama perkumpulan Seruit, itu kan mengganggu sebenarnya. Iya. Nah, itu kalau pandangan dari Om Ocha sendiri kayak mana yang kayak gitu? Artinya kalau sudah bawa-bawa seperti itu kan artinya kita juga harus ambil ini ya, Tindakan. ambil tindakan ya. Ini anak bener nggak? Kita Mm-mm. konfirmasi dulu. Bener nggak anggotanya dari kita? Mm-mm. Apa namanya? Membernya kita ya, Mm-mm. bukan anggota. Jadi terus kita lihat dulu masalahnya apa sih? Intinya gitu. Kalau misalnya kita lihat nih bocah yang salah ya kita salahin. Iya. Kita bilang udah sih, lu tuh salah. Kan gitu. Iya betul. Apa ada sanksinya Om? Di dalam komunitas? Enggak, kita hanya sebatas Notice lah ke dia. notice lah ke dia. Udah, lu tuh salah. Kalau salah ya ngaku aja. Tapi nggak harus berenang di Oh, lumpur. enggak. Pada saat dia kopdar, lu berenang di lumpur. Lu pun upload. Kayak yang merah putih itu kan. Oh, enggak. Yang di hutan. Manajer ya? Tapi ada Pak. Ini kenapa tadi kita berbicara soal tantangan? Etik ya? Kalau kita baca per hari ini ada case di otomotif, salah satunya itu ada duka cita di Manado ya, di Manado, dan kebetulan itu anggota dari Wayfinder yang di Manado gitu. Lu tahu nggak case-nya kayak mana? Kenapa? Dia drag race, cuman di daerah pemukiman padat penduduk. Jadi mobil itu crash. Oh, yang 9 orang ya? Iya. Oh. Jadi itu kan Jazz ya kalau nggak salah ya? Jazz. Itu kan sebenarnya menjadi sebuah masalah yang cukup harus diselesaikan, karena sampai detik ini yang menjadi TSK-nya adalah si driver gitu. Itu kan lagi diangkat juga sama Fitra Eri. Fitra Eri sampai komen gitu loh, sampai komen bahwa kalau kayak gitu sebenarnya bukan salah si drivernya. Iya, kayak kegiatan dong. Benar, ke panitia. Kenapa dia menyediakan situ? Karena gini Pak, kalau di drag race itu yang gue tahu itu sebelum kita start, Hamin satunya atau di malamnya itu kita apa namanya tuh, skur ya? Ini Apa? Skrut itu kayak cek fisik. Cek fisik kendaraan apakah ini layak apa enggak. Terus itu dari si drivernya juga ada apa namanya? Apa sebutannya kalau yang kayak SIM-nya itu? KIS, ada KIS. Nah, jadi sebenarnya balik lagi kenapa hal-hal yang kayak gini sebenarnya perlu kita waspadai gitu loh ke depannya. Kalau kita mengadakan event,
perkumpulan kita ataupun organisasi kita harus ada tahapan untuk wanti-wanti nih. Oh ini nanti kayaknya bakal ada crash ini, lebih baik nggak usah deh. Ya udah kita ikut. Jadi sudut pandangnya dalam artian memang ya dari kitanya juga harus ngeliat background acaranya mungkin. Background betul. Karena kayak gitu kan kasihan jadi si kita, dalam artian ya oke lah, mungkin kita udah siap nih sebagai pemilik mobil ataupun owner yang Betul. diterjunkan, belum lagi mikirin masalah itu, Ya. belum lagi masalah hukumnya. Padahal kalau secara spesifik acaranya ya memang nggak proper kan. Itu jadi tantangan juga ya buat otomotif ya, lebih secara spesifik ya. Benar. Jadi kalau di Seru ID kan mungkin lebih ke kita family lah gitu lah. Have fun aja kita sharing discuss. Cuma kalau di Tinder kan memang dia ada ikut kegiatan event-event yang kayak gitu. Gitu ada event draft segala macam. Tapi kalau kita bicara balik lagi ya, kalau Kemana kita? cara dari tiap wadah ini, cara untuk menarik member barunya ada trik and triknya nggak? Misalnya nih kayak WF nih, aduh ini untuk masuk ke Wayfinder harus A, B, C, D atau Seru ID, kayaknya kita harus narik banyak-banyak orang deh. Itu ada nggak sih kayak gitu? Kalau kita itu cenderung ke sharing sih Om. Sharing aja, jadi nggak ada targetan itu. Enggak. Kita cenderung ke sharing. Intinya kita itu apa ya? Slogannya itu kegiatan menyenangkan. Jadi Terserah diseruin mau itu kemana, senang. kegiatan menyenangkan. Intinya senang. Iya. Kita ngonten, kita sharing kegiatan kita yang menyenangkan apa. Kayak naik bukit. Gak perlu naik mobil 4x4 kalau naik bukit itu. Kita naik mobil yang FWD, apa segala macam, ngeset-ngeset ya. Ini segala macam dengan susah payah, tiba-tiba sampai di atas kita ngonten, seru. Selesai. Ya. Itulah tujuannya. Terus kayak misalnya kita camping ya, oke. Jadi artinya kita nggak perlu sebelum kita melakukan sesuatu itu kita nggak perlu punya itu dulu. Intinya ngalir aja. Kalau dari web apa tadi ya? Cara lu ada nggak sih tips-tipsnya untuk narik member ini gitu? Sebenarnya kan kalau WF ini kan karena dia struktur kan dan butuh regenerasi. Jadi ya sebanyak mungkin kita bisa ngambil orang buat masuk ke klub karena buat regenerasi. Jadi kalau di WF ini yang udah jadi ketua hilang udah. Jadi susah mau nongol lagi gitu karena dia udah nikah, dia udah punya anak segala macam kan. Jadi kan kita perlu regenerasi. Jadi perlu orang lagi yang banyak buat ngegantiin ketua berikutnya gitu. Berarti kalau di Wayfinder memang udah terstruktur ya? Berarti bagian dari ketua, sekretaris, atau bagian itu memang sudah ada. Jadi target terbesarnya apa? Kalau untuk sekarang di Wayfinder? Oh, gue kayaknya pengen nasional nih, drag race nasional. Sebenarnya bener nasional, cuman kan memang karena saya juga habisnya juga di Oktober ini udah selesai, saya bakal bergantian ketua lagi. Berapa tahun emang biasanya? 2 tahun. Saya dari 2024. 2 tahun. Tapi gue tuh ada ya kayak suatu ide gitu ya, kita kolaborasi dengan instansi kayak pariwisata gitu ya kan. Ya harapan kita ya, siapa tahu Lampung benar-benar dilihat dunia otomotifnya ya kan. Drag race lagi? Bisa jadi salah satunya. Selain itu ya kita ya kolaborasi lah dengan instansi yang terkait dengan kita, itu kayaknya lebih menarik gitu. Apalagi kalau gabungan gitu. Iya. Kayak contohnya gini, Mas, ini kan bulan Agustus. Ini kalau nggak salah nih ya, udah mendekati 17-an, pasti event-event para komunitas atau perkumpulan otomotif pasti ada acaranya. Nah, kalau Seru ID sendiri ada agenda nggak untuk ke 17-an Agustus? Kita tanggal 15 sore, hari Sabtu sore, itu jam 3 sore itu rencana sih ya. Kita memang sudah kita fixkan untuk kita ngeren ke kota metro. Setelah itu kita di sana, kita ngopi, kita happy bareng, kita malam mingguan. Oh. Dari pagi? Enggak lah. Oh. Dari sore, jam 3 sore. Oh. Tapi gabungan apa Seru ID sendiri? Seru ID. Oh. Seru ID. Tapi kalau Seru ID sendiri target terbesarnya apa nih?
apakah kita ke Bali, ke Lombok, kan lokal-lokal nih. Masing-masing sih ya Om ya. Jadi artinya gini. Maksudnya yang dari target dari si komunitasnya sendiri deh. Kita ini plannya gini. Satu, saya perlu garis bawain, kita bukan komunitas. Jadi nongkrong itu sunnah. Ya, wajib tetap. Lu boleh sholat tetap wajib. Terus nongkrong itu sunnah. Lu bisa datang, ayo. Lu nggak bisa datang nggak apa-apa, nggak ada. Artinya nggak di ngomong-ngomongin gini gitu, nggak. Ya udah, lu datang, ayo. Intinya sunnah. Terus apa namanya? Apa tadi? Target terbesar. Target terbesar. Nah, jadi kita tuh intinya kalau misalnya memang target terbesar itu kita buat senang anak-anak otomotif Lampung aja. Termasuk Om Dani juga harus dibuat. Oh iya, harus kita buat senang. Apakah lu lagi murung? Minggu pagi keseru ID. Intinya sih senang-senang ya. Senang-senang silaturahmi, lintas komunitas. Kita di situ bisa ngobrol, sharing apapun yang terkait dengan otomotif boleh. Lu mau ngobrol tentang hutang finance bisa Om? Oh, bisa Om. Nanti aku ada orangnya. Lumayan kan gue dapet sih bro. Lumayan gue dapet sih. Kalau mau gue juga mau. Ada Bang Mekar ada. Ntar gue ngomongin, lumayan kan gue dapet sih. Enggak, gue bercanda Om. Tapi dengan perkumpulan kayak gini, gue sendiri pribadi ya, gue kebantu sih. Sedikitnya ada situ dari sharing-sharing tadi itu, ada juga kita nyelipin soal bisnis. Iya. Gue terbantu sih, kayak salah satunya, gue bisa nyalon mobil gue yang menurut gue cukup worth it, ya taunya ke Mas Ocha dari Seru ID. Begitu juga kawan-kawan dari Seru ID atau Wayfinder dengan gue perkenalkan diri gue sebagai rental mobil, ya masuk juga, ada juga. Berarti kan nggak menutup kemungkinan bahwa sharing yang terjadi di perkumpulan tuh nggak hanya sekedar kita ngebahas otomotif itu aja. Sebenarnya kan luas ya. Secara nggak langsung ada backgroundnya apa nih, dia ini siapa. Gitu. Semakin besar. Mas ini owner rental. Katanya sih, katanya. Oh, berarti lu gabung ke komunitas ini untuk marketing? Ya iyalah. Nah, Om, intinya gini Om. Gue juga kalau misalnya ditanyain, Mas ini berapa nih? Gini. Ntar aja sih gue lagi ngopi, ntar udah gue aja. Nih lo lagi minggu-minggu, orang lagi libur juga gini. Sering gue gituin sih Om. Tapi tetap aja mereka nanyanya ke saya. Cuma intinya gini. Semakin kita sering kumpul, semakin kita sering ketemu orang, itu jaringan kita semakin luas. Betul. Bisa banyak ngutang katanya. Kalau orang mau ngutang atau apa, orang baru halo bro katanya. Wah, yang lain aja kan. Nah, udah. Oh, jadi kalau misalnya tiba-tiba nggak berkabar nih udah setahun, 2 tahun, tiba-tiba nanya kabar, deg-degan juga nih ya. Apa kabar bro? Gue lagi kosong nih. Gue gitu aja langsung. Wah, yang lain aja. Udah gitu aja. Udah paling gini kalau ditelepon, kalau nggak ada gue segitu. Jadi kalau dari Om Dandi sendiri, apa nih yang nggak boleh, jangan berubah deh, Wayfinder harus tetap seperti ini ke depannya. Apakah dari basic kita udah tetap di drag race nih, ya udah jangan berubah gitu. Ya itu pas. Cuman kan tergantung di nanti kepemimpinan berikutnya sih Om. Jadi dia yang memutuskan gimana. Cuman kepengennya event-event yang sebelumnya ya tetap dilaksanain sih kalau bisa gitu. Terus Om tadi pernah Om bilang target terbesar. Belum gua tanya itu ya. Awal saya jadi ketua, itu target saya tuh pengen bikin kontes. Cuman yang namanya juga kan. Berarti maksudnya Wayfinder pakai nama Wayfinder untuk bikin kontes sebagai founder. Promotornya ya, promotor ya. Cuman kan biasanya karena budget kan. Maksud saya itu yang besar aja yang kecilnya susah, apalagi yang besar. Kayak misalkan kita mau jalan-jalan, itu nagihnya susah Om. Waduh, jadi ngeluh kawan gue ini. Kayaknya nggak terrealisasi deh kalau mau kontes itu. Mungkin nextnya
ketua berikutnya yang bisa. Bisa dititipkan lah ya mimpi Iya. itu ya. Kalau Seru ID sendiri, apa nih yang nggak boleh berubah dari Seru ID? Sebagai wadah Senang-senangnya. tadi. Happy-happynya. Jadi nggak boleh bawa beban ya kalau ngumpul. Nggak boleh. Pokoknya kalau Susah ya? ngumpul, Betul. kalau ngumpul, lo ketawa aja. Kalau lo murung, ngapa lo? Nggak ada duit ya? Kata gitu dong. Derita lo. Itu derita lo. Udah. Tapi nggak ada ini ya, kita nggak ada saling konflik antar wadah, nggak pernah ada ya. Bahkan kita kalau bisa gabung-gabung lah ya. Kita itu cenderung menghindari, Om. Ya, Mm-mm. dari hal-hal yang kayak gitu. Menghindari, misalnya kayak gini, udah nggak usah. Gitu. Kita terbuka untuk semuanya, Om. Nggak. Yang nggak berkomunitas pun silahkan. Nggak ada pilih-pilih, lu kan dari ini nih, dari komunitas ini. Nggak. Ngotak-ngotak. Nggak. Berarti bebas memang. Nggak bebas, siapapun, apapun modifmu, kamu nggak modif pun nggak apa-apa, kamu nggak punya mobil pun nggak apa-apa. Udah sama lah ya, WF juga gitu ya? Iya. Ya. Kurang lebih lah. Berat dia jawab. Cuman gua bentengin aja. Berarti style lu gua nggak bisa nongkrong. Kan gua bentengin aja deh udah. Tapi Om, 3 kata deh ya. 3 kata untuk Seruit deh. Tadi udah gua kasih bocoran sih. Dia bingung tadi apa kata dia. Ngopi pagi, nongkrong, ngonten. Nah, Seru. Kepake berarti. Wayfinder. Aduh, apa ya? Kalau 3 kata ya. Ya cuman ngumpul, silaturahmi, Ngumpul kan silaturahmi. sama ya. Nah, Ngumpul silaturahmi drag. Drag. Wah, Enggak sih, enggak drag. Ngumpul silaturahmi ya sharing lah udah. sharing. Mm-mm. Kalau gua kasih pertanyaan, jawab cepat 3 detik ya. Mm. Pilih cewek lu marah atau suruh kopdar? 3 detik Tuh. nih. 2. Suruh kopdar. Kopdar. Lo nggak punya cewek. Gue udah nikah. Kopdar aja. Bebas. Hebat. Tuhan bersama orang-orang senang. Oke, thank you ya teman-teman Thank you, dari thank you, Wayfinder thank you. sama dari Seruit ID. Semoga komunitasnya terus berkembang dan Amin. Amin, amin. terus Amin. berjaya, terus senang-senang. Jadi jangan lupa gabung di. Nah, kalau mau gabung gimana? Nah ya. Kalau mau gabung di Wayfinder Lampung, ada TikToknya di Wayfinder Lampung. Kalau di IG-nya Wayfinder.Lampung. Oke, kalau Seru ID? Seru ID kita sementara ini baru di IG. Baru di IG. Seru.id. Siap. Buat teman-teman yang mau datang ya. Buat teman-teman yang mau datang, mau ikut happy-happy sama kami. Cek story IG. Itu selalu setiap minggu pagi, per 2 minggu sekali itu pasti ada selalu tempat di mana, ini di mana. Monggo silakan langsung datang, nggak kenal, cari kita. Pokoknya Kita datang. ngobrol bareng, pokoknya datang dulu, ngobrol, perkara kenal nggak kenal, datang aja dulu. Kirain nggak kenal sama kata sayang ya. Betul, betul. Karena Tuhan bersama orang-orang senang. Iya kan. Mantap. Benar. Nanti ditampilin ya untuk daftarnya ya. Oke, thank you. Thank you. Oke. Thank you.